sifat koligatif larutan, penurunan titik beku dalam pembuatan es krim putar. Sebelum masuk ke materi, ini adalah anggota kelompok kami. Apa itu sifat koligatif larutan? Sifat koligatif larutan merupakan sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi zat terlarutnya. Dapat disimpulkan bahwa semakin banyak zat terlarut, maka sifat koligatif semakin besar. Sifat koligatif merupakan sifat hanya memandang kuantitas bukan kualitas. Sifat larutan seperti warna, kekentalan, viskositas, dan warna menjadi sifat-sifat yang bergantung pada jenis zat terlarut. Macam-macam sifat koligatif larutan. Yang pertama, kenaikan titik didih. Yang kedua, penurunan titik beku. Yang ketiga, penurunan tekanan uap. Dan yang terakhir adalah tekanan osmotik. Nah, yang akan sekarang kita pelajari adalah penurunan titik beku. Apa sih penurunan titik beku itu? Pengertian penurunan titik beku. Penurunan titik beku atau delta TF. Titik beku larutan merupakan suhu ketika tekanan uap cairan sama dengan tekanan uap padatannya atau titik yang mana air mulai membeku. Titik beku normal suatu zat adalah suhu ketika zat meleleh atau membeku pada tekanan 1 atmosfer dalam keadaan normal. Titik beku pelarut murni akan menurun ketika suatu zat terlarut ditambahkan pada suatu pelarut murni. Hal ini disebabkan oleh adanya molekul-molekul pelarut sulit berubah menjadi fase cair karena pergerakan partikel pelarut dihalangi oleh partikel terlarut. Dengan demikian, larutan akan membeku pada suhu yang lebih rendah dibanding titik beku pelarut murni air. Penurunan titik beku atau delta TF merupakan selisih titik beku pelarut atau TF0 dengan titik beku larutan atau TF. Delta TF sama dengan TF pelarut dikurangi TF larutan. Delta TF sama dengan TF0 dikurangi TF. Menurut hukum Beckmann dan Raoult menyatakan bahwa penurunan titik beku dan kenaikan titik didih berbanding langsung dengan molalitas yang terlarut di dalamnya. Berikut rumusnya. Delta TF sama dengan M kali KF. TF larutan TB sama dengan titik beku larutan derajat Celcius. TF pelarut TB sama dengan titik beku pelarut derajat Celcius. Delta TF sama dengan penurunan titik beku derajat Celcius. M sama dengan molalitas larutan atau molal. KF sama dengan tetapan penurunan titik beku molal derajat Celcius atau molal. Penurunan titik beku dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya pembuatan es krim putar. Penerapan penurunan titik beku larutan dalam pembuatan es krim. Adonan es krim ditempatkan pada wadah yang terendam es batu dan air yang telah diberi garam dapur sambil diputar. Proses tersebut mengakibatkan adonan es krim membeku dengan titik beku beberapa derajat di bawah titik beku air murni. Ketika es dicampur garam, es mencair dan terlarut membentuk air garam serta menurunkan temperaturnya. Proses ini memerlukan panas dari luar. Campuran ini mendapatkan panas dari adonan es krim, maka hasilnya adalah es krim padat seperti pada umumnya. Proses perputaran selama proses bertujuan untuk memperkecil ukuran kristal es yang berbentuk. Proses perputaran selama proses bertujuan untuk memperkecil ukuran kristal es yang terbentuk agar es krim semakin lembut dan untuk menghasilkan busa yang seragam atau homogen. Nah, kita akan melakukan percobaan mengenai penurunan titik beku dengan pembuatan es krim putar. Di sini kita membuat dua percobaan. Yang pertama yaitu es krim putar dengan garam dan yang kedua yaitu es krim putar tanpa garam. Di sini ada alat dan bahan, yaitu ada garam, susu UHT, es batu, 2 baskom, dan 2 kaleng kosong. Masukkan es batu ke dalam baskom, lalu kaleng disimpan di tengah-tengah es batu. Lalu tuangkan susu UHT ke dalam kaleng. Kemudian tutup kaleng hingga rapat. Tuangkan garam ke dalam es batu.
Kemudian putar hingga 25 menit. Setelah proses pemutaran selama 25 menit, tutup kaleng dapat dibuka dan susu UHT sudah berubah menjadi es krim. Masukkan es batu ke dalam baskom, lalu setelah itu tuangkan susu UHT ke dalam kaleng. Nah, di percobaan kali ini es batunya tidak memakai garam. Lalu tutup kaleng dengan rapat. Kemudian setelah itu putar selama 25 menit. Setelah itu buka tutup kaleng dan hasilnya susu hanya dingin, tidak membeku. Nah, terlihat sekali kan perbedaan antara hasil percobaan menggunakan garam dan tidak menggunakan garam. Percobaan pertama, pembuatan es krim dari susu UHT dapat dilakukan dengan penambahan garam pada es batu sebagai penurun titik beku larutan, sehingga terjadi proses perpindahan kalor dari adonan es krim susu UHT ke campuran es batu dan garam. Percobaan kedua, adonan es krim susu UHT tidak membeku atau tidak membentuk es krim jika es batu tidak ditambahkan garam karena tidak ada yang berfungsi sebagai penurun titik bekunya dan tidak terjadi perpindahan kalor dari susu UHT ke campuran es batu dan garam. Kesimpulan, sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut dalam larutan. Sifat koligatif larutan meliputi penurunan tekanan uap jenuh, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Penurunan titik beku adalah perbedaan titik beku akibat partikel zat terlarut. Pembuatan es krim dari susu UHT dapat dilakukan dengan penambahan garam pada es batu sebagai penurun titik beku larutan, sehingga terjadi proses perpindahan kalor dari adonan es krim susu UHT ke campuran es batu dan garam. Adonan es krim susu UHT tidak membeku atau tidak membentuk es krim jika es batu tidak ditambahkan garam, karena tidak ada yang berfungsi sebagai penurun titik bekunya, dan tidak terjadi perpindahan kalor dari susu UHT ke dalam campuran es batu dan garam. Jungle.